warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya saya Ani Family 4567. Jadi hari ini saya mau bikin video tentang pertanyaan kalian. Banyak banget yang pada bertanya ya. Contohnya Mbak Ani tuh masih kerja atau ikut suami, atau kok kalau bikin konten nggak ada suaminya. Terus kalau lihat akun, oh Mbak ini masih kerja ya, kan sudah menikah gitu. Jadi banyak banget pertanyaan buat kalian. Daripada saya balas satu persatu, kadang tuh saya nggak ada waktu ya, nggak ada waktu. Jadi nggak ada waktu intinya. Jadi sekarang saya mau bikin video aja tentang jawaban semuanya itu. Ceritanya sih sangat panjang banget, tapi saya mau ambil intinya aja dan yang terbaik aja ya. Oke, kalian kan kemarin pada lihat ya tentang video saya pas bulan 5 itu tentang pernikahan saya. Pernikahannya simple pas pandemik ya, pandemik siaga 3. Itu sangat menyedihkan sebenarnya, karena saya nggak bisa mengundang teman-teman untuk merayakan pernikahan tersebut ya, dikarenakan pandemik siaga 3 ya. Oke, jadi sebenarnya itu saya sama Pak Sip itu udah rencana mau pulang untuk menikah antara negara Taiwan dan Indonesia. Terus habis itu karena kan dulu tuh saya penyanyi seperti andai kata si nenek sudah meninggal, saya memang harus pulang untuk ngurus surat pernikahan tersebut ya. Tapi pas nenek meninggal itu kan bulan 4, tapi ternyata kan ada itu pandemik ya, jadi kita nggak bisa pulang kan ya, jadi tidak bisa pulang, akhirnya ditunda. Habis ditunda terus saya pikir-pikir gimana ya untuk jalan terbaiknya. Terus banyak teman saya gini aja, Anilah mendingan nikah agama aja, jadi kan lebih enak, nanti kedepannya juga baik lah, jadi nggak kena omelan orang lah bla bla bla. Terus pikir iya juga ya, pikir saya kan apalagi kan pandemi seperti ini kan nggak bisa pulang. Jadi pada akhirnya saya tundakan. Terus saya bilang gimana aja bisa menikah agamanya, soalnya saya pribadi tidak bisa menerangkan tentang pernikahan agama orang Thailand tersebut. Jadi jujur saja sih dulu sih suami saya tuh paling nggak suka dengan pernikahan yang ini. Kalau nikah ya sudah pulang yuk nikah gitu. Jadi dia nggak suka seperti ini tuh, nggak suka gitu. Jadi dia banyak pertanyaan. Emangnya nanti kalau pernikahan ini ada sangkutannya enggak nanti tentang pernikahan nanti? Saya bilang adalah, soalnya kan kalau menikah itu kan harus masuk mualaf seperti itu. Terus dia oh ya oke lah gitu. Terus dan selebihnya tuh kan saya tidak bisa menjelaskan tentang pernikahan agama tersebut ya. Pada akhirnya teman saya ngasih kontak atau kenalin saya tentang seorang imam, Pak Imam, namanya Pak Iman. Beliau itu imam dari Masjid Chungli ya, dia orang Taiwan ya. Dia itu orang Taiwan yang sudah masuk Islam, dan dia tuh udah Islamnya the best lah gitu ya. Jadi udah paham semuanya. Dan setelah itu saya telepon sama Pak Imam sendiri, bahwa saya Pak mau tanya tentang begini, tapi saya tidak bisa menjelaskan tentang pernikahan ini tersebut. Nah, Pak Imam sendiri nggak apa-apa, nanti saya yang ngomong ya. Habis itu saya ngasih nomor teleponnya ke suami saya. Pak Imam sendiri jelasin pada si suami saya. Alhamdulillah suami saya oh nggak masalah, yang penting tinggal cari waktu aja, atur waktunya bagaimana bisa melaksanakan tersebut. Nah pas melaksanakan itu kan kemarin kan pandemi siaga 3 ya. Terus bisa enggak atau bisa enggak, terus dan selanjutnya alhamdulillah lancar, walaupun simpel aja ya guys ya, karena pandemi, jadi kita juga intinya kita sah di mata Allah aja seperti itu. Jadi pada intinya saya tuh nikah agama ya. Jadi saya tuh masih pakai sistem kontrak kerja. Kalau nikah di Taiwan saya masih sistem kontrak kerja, dan saya melaksanakan pernikahan agama di Taiwan itu nggak ada gunanya, belum sah. Jadi saya juga tidak bisa masuk KK ya. Jadi ini pernikahan hanya sah untuk agama, tapi antara negara itu tidak sah ya. Jadi saya tuh di sini masih pakai finish kontrak, pakai pekerja kontrak seperti itu. Jadi harus kontrak, jadi belum bisa belum bisa ikut suami, atau ya ikut suami itu belum bisa, atau masuk kakak juga belum bisa, karena ini masih belum resmi gitu. Nanti kalau mau resmi, jadi saya memang harus pulang ngurus surat antara Taiwan dan Indonesia, itu baru nanti bisa saya masuk Taiwan, menjadi masuk
kakaknya si suami saya. Kalau sekarang itu belum bisa ya, jadi belum bisa. Kalau menikah agama tuh kita belum bisa, belum diakui sama negara, itu belum, hanya diakui sama Allah sama agama saja ya. Jadi buat kalian paham kan, jadi bulan 5 kemarin itu saya hanya nikah agama ya. Jadi tetap saya masih kerja, apalagi kan kemarin itu kan setelah nenek meninggal, terus masa pandemik. Jadi saya pikir-pikir lagi, kalau masa pandemi ini kan saya bisa pulang. Lah nanti calon suami saya bisa ke Indonesia juga. Nanti kalau nggak bisa ke Taiwan lagi gimana? Ya kan, soalnya kan tanggung jawabnya di Taiwan kan nggak banyak ya. Jadi kan repot juga. Jadi ya udahlah, sekarang terus kita rundingan berdua gimana? Ya udah pikir suami saya, ya udah kamu kerja aja dulu, menjaga Akong. Kasian juga sih kalau Akong ditinggal, soalnya setelah neneknya meninggal, termasuk kan sudah tidak ada orang, hanya tinggal nanti saja sayanya keluar. Jadi kan kasihan, orang yang pernah dikenal sama Akong itu sudah tidak ada, nanti nasibnya Akong tuh bagaimana itu kan, jadi kan kasihan ya. Terus saya pikir iya juga sih, apalagi kalau ya oke lah, misalnya dijagain orang sih bisa-bisa saja ya, tapi kan Akong ini gampang-gampang susah gitu loh. Kalau belum tahu selainnya Akong tuh pasti akan kebingungan, soalnya dia juga diem, tidak bisa ngomong, intinya tuh gampang-gampang susah lah gitu ya. Jadi oke lah, saya tetap di sini saja. Yang penting tuh saya ngomong sama majikan, oke saya mau menjaga si Akong tersebut, tapi saya minta libur 24 jam ya. Tapi sama yang di majikan sini tuh dia nggak ngizinin kalau saya libur 24 jam. Kan aneh ya, maksud saya tuh gini, saya kerja di sini menjaga ama aja sudah 5 tahun. Harusnya kan dia tahu selama 5 tahun tuh kalau saya libur tuh selalu 24 jam kan gitu. Harusnya majikan kan paham ya. Jadi dia tuh setelah itu, Ani kamu mau kerja di sini apa mau pindah? Kalau mau pindah silakan, nggak apa-apa, tapi kalau kerja di sini saya nggak ngizinin kamu kalau libur 24 jam karena dia nggak bisa jaga bapaknya sendiri. Saya pikir ya kalau memang tidak diizini libur 24 jam ya sudah, saya mending keluar saja. Toh majikan banyak kok. Harusnya kan dia kan saya kerja di sini sudah 5 tahun, dia harus tahu, harus paham. Setidaknya kan Ani neneknya sudah meninggal, saya makasih banget kamu udah jagain si nenek, sekarang tinggal si Akong, kamu jaga si Akong. Jadi nanti kalau kamu libur, kamu jauh hari tinggal ngomong saja, nanti saya carikan orang. Itu kan mudah ya, simple ya, tapi dia dibikin bulat ya. Saya katanya dia udah nggak, kalau saya keluar boleh, saya mau keluar nggak boleh, ditinggalin lagi, nggak boleh, nanti katanya begini bla bla bla. Capek kan? Terus yang di Amerika juga ini kenapa sih kamu nggak nikah saja, pikir majikan saya kan. Kalau saya nikah kan kesannya kalau ibaratnya suami datang ke sini itu kan lebih baik, beda sama pacar kalau datang ke rumah tuh kesannya kan gimana gitu ya. Akhirnya kan alhamdulillah saya kan udah nikah, tapi kemarin itu saya belum bilang sama majikannya Amerika. Setelah saya menikah, saya baru ngomong sama dia di Amerika tuh seneng banget kalau saya udah menikah tuh, nikah itu udah seneng banget walaupun nikah agama, setidaknya kan udah menikah seperti itu kan. Tapi yang bikin saya kecewa tuh yang di sini. Yang di sini tuh memang sama saya tuh apa ya? Dia tuh nggak pengen lihat saya tuh bahagia seperti itu. Sama suami saya tuh nggak pengen, dia tuh aneh banget loh. Jadi saya nggak ngurusin dia lah, terserah aja deh. Sebenarnya jujur banget ya, saya tuh kasihan banget sama si Akongnya ya. Saya kadang mikir ini, mendingan saya tuh kerja masih di deket daerah suami saya saja ya. Soalnya suami saya kalau kesini itu sekitar 2 jam kalau naik mobil ya, sekitar 2 jam. 2 jam itu sekitar 2 jaman lah seperti itu. Kadang saya pikir tuh mendingan saya kerja di bawah aja ya, jadi bisa setiap hari atau 1 minggu tuh bisa ketemu sama suami seperti itu. Tapi yang di sini nggak ngelepasin saya, nggak boleh. Ya aneh ya, daripada saya di sini apa ya? Paman nggak bisa diomong lah. Mungkin kalau saya ngomong tuh kalian pasti jadi juga ya kasihan Akongnya. Tapi
di antara dua pilihan sih, memilih suami apa memilih si Akong. Tapi kalau suami saya bilangnya gini, udah kerja di situ aja nggak apa-apa, lagian di situ kan tinggal Akong, terus juga kerjanya santai, bebas, ada wifi, maksudnya ada AC, segalanya lah intinya kan. Tapi kan walaupun semuanya tercukupi, kalau bikin saya nyesek, saya nggak suka. Mending saya kerja orangnya majikan yang belak-belaknya tapi saya enjoy gitu kan, suka. Dan di sini kan yang bikin jadi tidak enak tuh kan ini majikan yang di sini, dia tuh ibaratnya tuh cemburu sama saya. Dia tuh pengennya, mungkin dia suka sama saya, jadi dia tuh nggak mau ngomong, cuma ya itu sukanya bikin acara yang tidak jelas seperti itu. Jadi kalian sudah paham kan? Jadi tentang pernikahan itu sih pernikahan agama. Jadi kalau pernikahan agama itu belum resmi, kalau saya jadi satu sama suami itu belum bisa. Soalnya di sini tuh saya masih pakai kontrak kerja ya. Kecuali kalau saya pulang ngurus surat antara dua negara, antara Taiwan dan Indonesia. Nanti kalau udah menikah selesai di Indonesia, baru saya datang ke Taiwan sini, saya masukin ke kakak ke suami saya, baru saya resmi di sini gitu. Nah, jadi kalian sudah tidak penasaran lagi kan? Jadi di sini tuh saya masih kerja menjaga Akong, pakai kontrak ya. Jadi belum bisa masuk ke kakaknya suami dan juga belum bisa jadi satu sama suami ya, karena di sini juga saya kerja seperti itu. Oke, mungkin kalian sudah paham. Jadi sebenarnya tuh ceritanya panjang banget, tapi di sini saya ngambil intinya saja biar kalian tuh tahu ya. Jadi ya pada intinya saya melakukan pernikahan tersebut untuk kedepannya saya lebih baik kan gitu. Jadi tidak kena omongan orang gitu kan. Kalau sudah nikah agama kan, walaupun negara orang tuh kan enak lah kita kerjanya, biar kerjanya itu uangnya barokah, rezekinya lancar kan, seperti itu kan. Ya mudah-mudahan, doain aja ya, saya sampai sama suami saya tuh sampai kakek nenek situ. Tunggu aja bisa ngumpulin uang, bisa untuk pulang dan ngurus surat pernikahan gitu. Nah, hanya itulah yang saya bisa sampaikan kepada kalian. Jadi kalian sudah tidak penasaran lagi tentang pernikahan tersebut ya. Jadi ya jujur aja sih, setelah menikah tuh memang saya merasa nyaman saja ya. Jadi dia memang orang sendiri, Jessica sendiri, jadi saya juga nggak ngerebut istri orang, dia juga nggak ngerebut saya nggak ngerebut suami orang, dia juga nggak ngerebut istri orang. Jadi memang kita sendiri-sendiri. Jadi alhamdulillah sih berjalan dengan lancar gitu. Ya, oke lah, sekian aja video dari saya. Jadi intinya saya masih kerja ya, pakai finish kontrak ya. Ya, kalau akongnya nanti sudah tidak ada, saya harus pulang. Kita kan orang tua kan nggak tahu lah ya. Jadi kita lihat nanti ke depannya saja gimana lah gitu ya. Oke, sekian aja video dari saya. Makasih banget buat kalian. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Salam sukses. Cus.